Ya saudara, sekali lagi senang bisa berjumpa kita. Ya selamat berjumpa. Saya senang kita sungguh-sungguh percaya akan sangat diberkati. Salam sekali lagi untuk Rina, Marina. Ya diberkati oleh Tuhan. Dindin ya ini dari Bandung biasanya diberkati oleh Tuhan. Ya Rebecca, Bu Guntur diberkati oleh Tuhan. Ya Sandra ya diberkati oleh Tuhan. Warsono diberkati oleh Tuhan. Lili ya diberkati oleh Tuhan. Lalu Trifosa Emni diberkati. Marta Ayu Haryo, lalu ya Bu Patrick diberkati oleh Tuhan. Anna Yulia, ya ada banyak sekali saudara. Masih ada juga ya yang semuanya dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, siapapun yang sedang mengikuti pada saat ini, di radio, saudara, gereja internet juga. Rina dari Papua, ya Otnie dari Rote, Kevin dari Korea, ya diberkati jauh-jauh dari Korea. Irwanto Manado, Desi Medan, ya Rufina Timika, ya Puji Rahayu, Gorontalo, Dina Papua, Yeni Balikpapan, Santi Toraja, Anita Johor, Malaysia, Leo Kalimantan, Pina dari Papua, Christine Jayapura, ya Frenit dari Papua, Leo dari Medan, Betty dari Hong Kong diberkati, Hong Kong juga. Lalu Chris dari Singapura ya diberkati semuanya. Sekali lagi senang kita bisa berjumpa saudara. Dan terus setiap minggu ya kita diberkati bersama-sama dalam acara ini. Ya, saya akan bacakan sekarang beberapa kesaksian saudara yang akan memberkati kita. Apa saja yang sudah dilakukan Tuhan yang sempat dikirim kesaksiannya. Shalom, selamat Pak Ubaca. Ya, saya Yeni mau bersaksi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Ubaca. Berkat doa dari Pak Ubaca. Kemarin saya minta didoakan Pak Ubaca untuk sepeda motor saya yang sudah hilang beberapa hari. Ya, ingat kemarin ya ada ya Yani minta didoakan sepeda motornya yang hilang beberapa hari. Dan puji Tuhan, sepeda motor saya sudah ditemukan. Wah, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Dan tidak rusak sedikit pun. Ditemukan tidak rusak sedikit pun. Saya percaya itu pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, pakailah sepeda motornya, saudara, untuk melayani Tuhan, untuk selamatkan jiwa, sehingga Tuhan lebih senang lagi. Ya, diberkati lebih dan lebih lagi. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Pak Ubaca. Ya, padahal motor saya sudah hilang 3 hari. Ya, jadi terima kasih sekali. Sungguh mujizat bagi saya. Sekarang saudara, dari ya Nyoman Adi Bali. Saudara, Shalom Pak Ubaca, saya mendapat mujizat tidak masuk akal. Wah, ini luar biasa, saudara, pasti tidak masuk akal. Pak, saya mendapat orderan yang ramai, artinya banyak. Dan puji Tuhan itu berkat doa dari Pak Ubaca dan Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa serta mengasihi kita. Saya betul-betul kagum dan bersyukur pada Tuhan Yesus karena Tuhan mau memakai saya menjadi berkat. Wah, ini luar biasa. Karena saya mendapat orderan yang nilainya lumayan banyak. Jadi saya membutuhkan tenaga kerja sehingga mereka pun bisa diberkati di masa pandemi ini. Waktu itu setelah Pak Ubaca doa, saya melalui WA dan Bapak menasihati saya untuk saya semakin melekat dan fokus pada Tuhan serta percaya, maka itu saya lakukan seperti yang Bapak nasihatkan. Dan puji Tuhan luar biasa, ya selang beberapa hari, sekitar 4 hari, tiba-tiba ya saya dapat WA, ada seorang menghubungi saya, menanyakan tentang usaha kerajinan saya. Setelah itu saya diminta untuk kirim foto atau gambar contoh kerajinannya. Dan puji Tuhan langsung deal.
Saat itu juga dan menjadi transaksi di awal dapat order senilai 27 juta. Pada sudah 5 tahun terakhir saya tidak pernah dapat order seperti itu. Ya, dan luar biasa, tidak berhenti sampai di situ, Pak. Tiba-tiba 2 pelanggan lama saya menghubungi saya lagi dan ya mereka juga order kerajinan yang nilainya pun lumayan besar dan semakin hari semakin luar biasa sampai saya tambah tenaga kerja lagi ya untuk mengerjakan order saya ini. Ada tukang las yang bingung untuk cari kerjaan dan mereka saya ajak kerja di tempat saya. Hingga saya pun bisa diberkati menjadi berkat. Sampai teman-teman saya berkata pada saya, saat ini banyak orang bingung cari kerjaan. Ya, bahkan ada toko ya yang tutup. Tapi kenapa kamu bisa diberkati Tuhan? Lalu saya jawab, ya karena saya belajar untuk taat pada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan dan mengimani Yesaya 60 terjadi dalam hidup saya seperti yang disampaikan salah satu pendeta yang ada di Solo dari keluarga Allah namanya Pak Ubaja. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dan mengucap terima kasih pada Pak Ubaja yang selalu menyampaikan setiap rema yang diberikan Tuhan ya kepada setiap kami. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya ikut bersyukur, ikut senang ya diberkati ya. Nyoman Adi dari Bali, saya doakan diberkati lagi ya, sekalipun Bali ya tempat wisata ya tidak mudah Saudara. Tapi Saudara bisa lihat ada perbedaan Saudara. Ya sekalipun ya tempat wisata di mana-mana sedang tidak mudah, tapi ini ternyata Nyoman Adi diberkati sampai kewalahan Saudara. Yang ya ada yang baru langsung order banyak, yang lama datang lagi, yang lama datang lagi sampai kewalahan. Jadi saya ajak Saudara imani apapun yang Tuhan katakan. Seperti yang kemarin saya ajarkan, katakan yang dikatakan Tuhan. Tahun ini, tahun kemuliaan, katakan. Saudara semua yang sungguh-sungguh rindu karya Tuhan nyata, berani percaya pada Tuhan. Berani mengucapkan ya apa yang dijanjikan Tuhan itu ya. Tahun ini saya akan mengalami kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berjanji. Tahun ini Yesaya 60 digenapi. Saudara, wah luar biasa, diterangi. Pekerjaanku diterangi. Tidak harus gelap lagi. Oh hidupku diterangi oleh Tuhan. Oh dikatakan juga kelimpahan datang. Kekayaan datang. Diberkati jadi berkat, jadi terang. Sajak saudara dalam segala hal apapun. Dalam pelayanan, saudara, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam apapun percaya. Saudara, ya dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dan kelaman, saya percaya Nyoman Adi ini ngalami, tapi terang Tuhan datang atas kamu. Berkat Tuhan datang atas kamu. Ya, oh sungguh-sungguh akhirnya kemuliaan Tuhan nyata. Orang sampai heran kok bisa mengalami. Saya ajak setiap saudara tangkap sungguh-sungguh apa yang Tuhan ajarkan, percayai, lebih lagi taati saudara. Berani bersaksi saudara. Saudara akan lihat Tuhan itu nyata. Saya selama saya hidup saya itu kagum-kagum dengan Tuhan yang hebat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu melampaui segala-galanya. Ya kalau disaksikan kesaksian banyak sekali. Jadi sekali lagi ya saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang diberkati juga kirim kesaksian. Tapi banyak sekali saudara. Dan mungkin waktu saudara dengar banyak kesaksian. Mengalami mujizat rumah tangga. Mengalami mujizat kesembuhan. Mengalami mujizat tentang studi pekerjaan. Seperti ini tadi. Mengalami mujizat tentang keuangan bahkan macam-macam. Mungkin di antara saudara ada yang sedang bertanya-tanya, mengapa doa saya belum terjawab, saudara? Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang tanya seperti itu. Dia ngalami, dijawab oleh Tuhan, dikabulkan Tuhan. Mengapa doa saya belum terjawab, saudara? Ya, kalau itu yang ada dalam hati saudara, hari ini saudara
Tuhan bicara dengan saudara. Karena waktu saya berdoa, saya rasa Tuhan ingin saya nyampaikan firman Tuhan, temanya ini. Mengapa doa belum dijawab? Sekali lagi, berbahagialah saudara. Sekarang buka hati sungguh-sungguh, dengarkan sungguh-sungguh, supaya saudara bisa tahu dan akhirnya saudara ngalami jawaban doa yang luar biasa. Lah, saudara, kalau kita bisa renungkan banyak sekali, saudara, ya orang saat ini juga sedang bertanya-tanya, apalagi dunia dalam kegelapan, ya bangsa-bangsa dalam kekelaman. Kalau cerita doa pasti banyak sekali orang yang berdoa, saudara, yang minta pada Tuhan. Ya, tapi mengapa? Ada yang sudah dijawab, ada yang belum dijawab. Pasti banyak, saudara. Yang pertama lah, kalau saya boleh katakan, ya mungkin belum punya imannya. Tuhan Yesus selalu berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Saya ulangi, mungkin belum punya imannya. Mulut ngomong percaya, hati belum tentu percaya loh saudara. Ya, mungkin belum punya imannya. Saya ajak saudara uji dulu. Salah satu penyebab kemungkinan karena belum punya iman. Tuhan Yesus datang ya di tempat manapun selalu tergantung adakah orang-orang di situ yang punya iman. Kalau orang-orang di daerah situ nggak punya iman, Tuhan itu jarang sekali ngadakan mujizat. Tapi kalau daerah itu ada orang yang punya iman, apalagi imannya besar, Tuhan berkata, hai ibu, imanmu besar. Jadi sesuai dengan yang kau katakan kepada perwira, saudara. Dia berkata, saudara, oh imanmu besar. Ya, terjadi seperti yang kau imani. Selalu seperti itu, saudara. Jadi saja yang pertama uji, adakah iman? Berharap itu belum tentu punya iman. Berharap dengan beriman beda. Beriman tuh yakin. Kita berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, yakin sungguh-sungguh dengan apa yang diharapkan. Kalau punya iman, saudara dengar ya, saudara nggak perlu sedih. Kalau punya iman, saudara bisa bersuka cita. Pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Misalnya gitu saudara, itu punya iman, aku nggak gentar gitu saudara. Pasti berani berkata. Alkitab berkata, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena aku percaya, maka aku berani mengucapkannya. Enggak berani, masih tanda tanya, percaya enggak. Saudara sembuh, bisa sembuh enggak? Enggak berani ngomong, itu belum tentu percaya. Perempuan pendarahan 12 tahun, asalku jamah saja, pasti sembuh. Asalku jamah saja, pasti sembuh. Waktu dia jamah dengan iman, kuasa itu mengalir sendiri, saudara. Mujizat terjadi sendiri, saudara. Karena apa? Iman. Sejak saudara mulai, ya percayai Tuhan yang mau percaya saudara. Dia itu maha kuasa. Dia bisa menjawab doamu. Apapun masalahmu. Dia maha kasih. Dia mau jawab doamu. Seperti saat ini misalnya. Dunia dalam kegelapan, bangsa kelam. Tapi terang Tuhan akan datang atas kita. Ya, semua sedang resesi ekonomi misalnya. Tapi berkat Tuhan akan datang. Justru kita ngalami. Seperti tadi. Nyoman Adi. Saudara berani percaya enggak? Kalau saudara enggak berani percaya. Saudara ngomong dengan orang. Ini memang resesi kok. Ya memang semua sedang ngalami kok. Sama saja. Saudara enggak punya iman. Iman saudara. Membuat semua yang disediakan oleh Tuhan itu bisa kita dapat. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menyediakan pengampunan. Tidak langsung semua orang dapat pengampunan. Orang yang ngerti dan percaya aku terima pengampunan yang disediakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Baru terima. Aku terima keselamatan. Jaminan keselamatan. Yang dijanjikan, disediakan oleh Tuhan Yesus. Baru terima saudara. Jadi saudara ngerti harus ada tindakan iman. Maka perkataan profetik itu salah satu. Perkataan iman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dipercayai. Ya, sekalipun dunia dalam gelap, kelam, terima. Itu yang pertama, sekali lagi saja. Lalu yang kedua, kalau dibuat mudah lagi, mungkin karena ada dosa. Saudara, iman-iman tapi dosa, saudara, yang nggak bisa, saudara. Ya,
dosa itu awal penderitaan. Dosa itu awal adanya sakit penyakit. Dosa itu awal orang kehidupannya kekurangan, saudara. Jadi kalau ada dosa, ya harus bertobat. Kalau enggak bertobat, sulit dapat jawaban doa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya enggak kurang panjang. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia mendengar doa. Dia bisa menolong. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa. Dan yang membuat dia menyembuhkan dirinya di hadapan kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi jangan hidup dalam dosa. Jangan hidup dalam penyembahan berhala. Jangan hidup dalam perzinahan. Jangan hidup dalam penipuan. Jangan hidup dalam dosa. Ya, firman Tuhan yang dilarang jangan dilanggar. Saudara, yang diperintahkan dilakukan. Ada perintah Tuhan, ya, harus kita lakukan. Perintah Tuhan tidak lakukan itu dosa. Saudara, larangan jangan dilanggar. Dilanggar itu dosa. Kalau kita ada larangan Tuhan jangan bercerita nekat. Ya dosa. Sehingga berkat pertolongan sulit. Diperintahkan lakonin. Gak dilakukan. Ya sama saja gak bisa dijawab. Tuhan berkata tabur tuai. Kembalikan perpuluhanmu. Gak dilakukan. Ya jadi sulit saudara. Ya. Jadi sekali lagi yang kedua adalah saudara uji. Adakah dosa? Ada kepahitan misalkan, saudara. Kepahitan hati, sakit hati, kecewa. Buang semua. Semua dosa dibuang. Dan saudara akan lihat. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan nyatakan perkenanannya. Tuhan nyatakan kemurahannya. Jawaban doamu datang. Yang ketiga. Bisa juga saudara karena sedang diproses. Dibentuk. Seringkali Tuhan kalau mau memberkati kita banyak, Tuhan itu lihat mentalitas kita, karakter kita, ya, rohani kita. Sebab bagi Tuhan yang penting bukan diberkati. Diberkati, berkat belum tentu membuat kita bahagia. Berkat belum tentu membuat kita itu berguna, saudara. Belum tentu berguna bagi kita. Sebab kalau mentalitas kita gak kuat, diberkati malah jatuh dalam dosa. Diberkati tambah istri lagi. Diberkati malah buat hal yang tidak baik, saudara. Diberkati justru tinggalkan Tuhan. Jadi seringkali Tuhan itu membangun mentalitas kita. Supaya kuat terima berkat. Makin diberkati, makin mendekat pada Tuhan. Makin diberkati, makin cinta Tuhan. Makin diberkati, makin taat pada Tuhan. Makin diberkati, makin jadi berkat. Makin diberkati, makin berguna. Bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi sesama. Maka seringkali Tuhan izinkan kita itu mengalami proses. Dibentuk mentalitas kita. Dibentuk karakter kita. Supaya, saudara, mentalitasnya baik. Supaya rendah hati kalau sombong. Kadang-kadang alami benturan-benturan supaya rendah hati. Sebelum rendah hati terus akan dibenturkan terus. Kalau mentalnya penakut malah digembleng. Sampai punya mentalitas yang bangkit berani gitu saudara. Imannya kecil terus saudara digembleng. Saudara digembleng sampai imannya besar. Saudara saya beri contoh misalnya lah yang mudah. Yusuf. Tuhan sudah rencanakan Yusuf jadi penguasa di Mesir. Betul saudara? Bisa enggak langsung aja Tuhan kirim ke Mesir. Langsung saja saudara diangkat jadi penguasa bisa. Tapi Tuhan enggak mau begitu. Ya, Tuhan izinkan dia diproses. Ngalami diiri saudaranya. Dijual ke sumur. Dilempar ke sumur kering. Diangkat, dijual jadi budak, saudara.
Ya, di sana digoda lagi sama istri Potifar, lalu difitnah lagi oleh istri Potifar. Saudara, dibentuk sampai hatinya Yusuf itu lembut. Untung Yusuf itu enggak kecewa. Kalau saudara sedang dibentuk, jangan putus asa. Jangan marah dengan Tuhan, jangan kecewa. Tuhan punya rencana supaya hatimu lembut. Supaya mentalitasmu kuat, kokoh, saudara. Supaya motivasimu tulus, saudara. Supaya rendah hati. Saudara lihat, setelah dipandang Tuhan, prosesnya cukup. Yusuf diangkat jadi penguasa di Mesir. Saudara lihat ya. Waktu Yusuf jadi penguasa di Mesir, kalau hatinya belum siap, dia simpan kepahitan, dia simpan dendam. Saat dia diangkat jadi penguasa Mesir, apa yang kira-kira dilakukan? Saya ajak saudara pikir. Kalau hatinya belum dibangun oleh Tuhan baik, mentalis baik, begitu jadi penguasa Mesir, apa yang dilakukan? Menurut saya, saudara, menurut saya, yang pertama mungkin yang ditangkap Potifar dan istrinya. Karena itu yang memasukkan di penjara. Dia akan marah dengan istri Potifar. Ya menfitnah aku. Sekarang masuk penjara, ganti. Aku enggak memperkosa. Kamu tuduh fitnah. Sekarang kamu masuk penjara. Kamu yang menfitnah. Mungkin Potifarnya, aku membela kamu. Ya, aku malah dimasukkan penjara. Malah bantai. Apalagi yang dilakukan? Mungkin kakak-kakaknya datang cari gandum. Sama bantai. Dulu gara-gara kamu. Aku kau jual jadi budak. Kau enggak tahu rasanya jadi budak. Oh, sampai kehilangan semuanya. Puluhan tahun aku enggak bisa ketemu ayah. Wah, mungkin dia emosi. Balas dibantai kakak-kakaknya. Balas dendam. Itu bukan tujuan Allah. Kalau Tuhan memberkati, supaya kita memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, supaya hidup kita jadi berkat. Jadi kalau saudara sedang sakit hati, ya belajar ampuni dulu. Saudara, ya saudara sombong, belajar rendah hati. Seringkali akan dibenturkan oleh Tuhan. Dibanting-banting sampai rendah hati. Sedang diproses. Saat diproses, saudara menyadari. Saudara harus berserah pada Tuhan. Sehingga mentalitas saudara dibangun. Ya, tetap setia pada Tuhan. Nah, lalu yang keempat, saudara, yaitu menunggu waktunya Tuhan. Apa saudara yang keempat? Menunggu waktunya Tuhan. Tuhan itu punya waktu, saudara. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya ditanam, ada waktunya tumbuh, ada waktunya dituai. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya dibentuk, ada waktunya dipermuliakan tadi saudara. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita tadi dibentuk, ada waktunya dipermuliakan dan macam-macam saudara. Tapi Alkitab berkata, kalau sampai waktunya Tuhan datang, itu akan sangat indah dan itu luar biasa sekali. Lah, saya ingin ajak saudara belajar tentang ini saudara. Waktunya Tuhan. Saya ajak supaya saudara bisa mengerti. Ya, mungkin saudara ada yang sedang masuk 4 ini. Nunggu waktunya Tuhan. Saudara, saya ajak kita baca Lukas pasal 1 ayat 5 mulai. Tentang Zakaria dan Elisabet. Pasal 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Saudara, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah
dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara lihat ini pasangan yang luar biasa loh saudara. Ya sama-sama loh saudara. Ya dari Lewi ya seiman ya. Duanya adalah benar di hadapan Allah. Saudara ini kalau sampai Tuhan yang berkata benar di hadapan Allah itu luar biasa. Kalau kita benar di hadapan manusia belum tentu benar. Manusia yang mudah ditipu. Kalau benar di hadapan Tuhan itu luar biasa. Benar di hadapan istri, benar di hadapan suami belum tentu benar. Benar di hadapan orang tua, di hadapan belum tentu saudara. Benar di hadapan pendeta belum tentu. Pendeta benar di hadapan jemaat juga belum tentu. Tapi kalau benar di hadapan Tuhan, percaya mas, itu luar biasa. Dan hidup menurut segala perintah. Bukan sebagian, segala perintah. Saudara, hidup menurut sekali lagi segala perintah dan ketetapan Tuhan. Luar biasa, semua diikuti. Saudara, semua ditaati dengan tidak bercacat. Kalau saya ya baca ini kita bisa berkata ini orang luar biasa. Ini pasangan luar biasa. Menurut saudara, kalau kita jadi seperti Zakaria dan Elizabeth. Wah saudara sungguh-sungguh menikah dengan ya seiman. Sehingga sehati. Ya dua-duanya benar di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia. Ya lalu suami istri. Hidup menurut segala perintah Tuhan. Dan segala ketetapan Tuhan diikuti semua. Bahkan bukannya diikuti saja. Tidak bercacat. Luar biasa. Menurut saudara diberkati gak saudara? Pasti saya percaya saudara jawab ya diberkatilah. Orang seperti ini. Sekarang kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak punya anak. Tapi mereka tidak punya anak saudara. Sebab Elizabeth mandul. Dan duanya telah lanjut umur. Saudara perhatikan saudara. Ya. Mereka itu kalau tadi kita sudah baca luar biasa lah. Karena ini yang berkata Tuhan sendiri saudara. Ya kalau bagi kita pasti orang seperti ini dicintai Tuhan, diberkati Tuhan. Doa-doanya dijawab pasti seperti itu. Tapi nyatanya mereka ngalami tidak punya anak. Betul saudara? Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak punya anak. Mungkin ada sampai sekarang tidak punya rumah. Sampai sekarang tidak punya pasangan hidup. Sampai sekarang tidak punya pelayanan. Sampai sekarang tidak punya modal. Ada enggak yang alami seperti itu? Ya, tidak punya anak sebab Elizabeth mandul. Saudara, ya, karena apa saudara? Mandul, saudara. Mandul itu artinya ya secara manusia memang gak bisa. Misalnya lah gak punya modal ya karena memang anaknya orang sangat miskin sekali kok. Bagaimana orang tuanya bisa memberi modal? Jadi ya gak bisa. Mandul kok. Semua dokter ilmu kedokteran berkata gak bisa punya anak. Karena memang mandul kok saudara. Misalnya seperti itu saudara. Ya jadi saudara. Gak ada pendidikan tinggi, tidak punya titel ya memang karena gak ada ya biaya sekolah tidak disekolahkan kok misalnya gitu. Saudara. Dan keduanya telah lanjut umurnya. Telah lanjut umurnya. Artinya keadaan seperti itu tuh lama apa sebentar? Lama. Sampai mereka lanjut umur tetap tidak punya anak, tetap istrinya mandul. Saya tanya pada saudara lagi, kira-kira mereka berdoa minta anak enggak? Saya percaya pasti mereka berdoa minta anak. Sudah berapa lama mereka berdoa? Saya percaya bukan hanya berapa hari, bukan hanya berapa bulan. Ya saya percaya bukan hanya berapa tahun, puluhan tahun. Karena sudah sampai lanjut umur. Dari menikah sampai lanjut umur, sudah tua.
Puluhan tahun orang seperti ini loh saudara. Ya seperti tema tadi. Mengapa doanya belum dijawab? Jadi itu bisa menjadi satu hal yang sangat gak mudah sekali saudara. Ya, jadi kalau saudara bisa perhatikan, wah ternyata bukan hanya saudara yang mengalami seperti itu. Sampai banyak orang mengalami seperti itu, sampai orang-orang di Alkitab seperti Zakaria, Elisabeth yang dipuji Tuhan pun mengalami seperti itu. Saya ajak saudara renungkan. Lah saudara, mungkin sekali lagi saudara sedang mengalami doa-doamu sudah sekian lama belum terkabul. Mungkin saudara juga berkata seperti dia, aku sudah berusaha loh, percaya, tak imani, tak doake. Aku sudah loh berusaha seperti diajarkan bau baca, perkataan profetik, perkataan profetik, perkataan profetik. Aku sudah loh taati semua perintah Tuhan. Oh tabur benih profetik aku tabur. Oh kembalikan perpuluhan aku kembalikan perpuluhan. Kurang apa lagi? Aku sudah loh berusaha sungguh-sungguh loh. Oh aku sudah memperjuangkan kelompok saya aku sungguh-sungguh loh. Sampai sekarang gak bisa. Aku sudah berjuang supaya rumah tanggaku sungguh-sungguh dipulihkan loh. Sampai sekarang belum ada jawaban. Dalam keadaan itu, kalau saudara sedang dalam keadaan seperti ini. Pertama nasihat saya, yang paling penting tetap percaya. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Saat ini nasihat saya, kalau saudara mengalami sekian lama doamu belum dijawab. Nasihat saya pertama, saudara ingat tetap percaya. Saudara katakan, tetap percaya. Sekali lagi, tetap percaya. Nasihatnya apa? Tetap percaya. Belajar seperti Zakaria coba. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang petugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan itu. Saudara luar biasa sekali, saudara. Jadi sekalipun dia sudah bertahun-tahun, puluhan tahun doanya belum dijawab, dia tetap percaya. Saya yakin Elisabeth, Zakaria tetap percaya. Ya, tetap berdoa, saudara. Ya, tetap ibadah. Bahkan dari ayat ini tetap melayani. Saya ulangi saudara ya. Zakaria, Elisabeth, sekalipun sudah puluhan tahun. Saya nggak tahu saudara berapa tahun. Ini puluhan tahun. Belum terjawab. Tetap percaya. Tetap berdoa. Tetap ibadah. Tetap melayani. Kalau dia sudah kehilangan percaya, ya nggak berdoa lagi pasti. Kalau dia sudah kehilangan percaya, mungkin sudah nggak ibadah lagi. Ngapain? Ibadah. Ngapain melakukan lagi perintah Tuhan? Apalagi melayani. Ngapain melayani? Aku sudah habis-habisan pelayanan. Nggak didengar, nggak dikabulkan. Ngapain? Dengar. Hari ini. Tangkap. Tetap percaya. Seperti Zakaria, Elisabeth. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap ibadah, tetap melayani. Saya percaya itu penting sekali saudara. Ya, kenapa harus tetap percaya? Karena Tuhan itu bisa dipercayai. Tuhan itu enggak pernah lalai. Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya enggak pernah salah. Janjinya enggak pernah diingkari. Saudara, kita baca ya ayat berikutnya 10. Sementara itu
seluruh umat berkumpul di luar sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka nampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jadi waktu Zakaria melakukan tugasnya, karena tetap percaya, tetap berdoa, tetap ibadah, tetap melayani. Waktu dia melayani, saudara, membakar ukupan, saudara dikatakan di sini, malaikat Tuhan dikatakan datang di situ. Saudara, luar biasa sekali. Malaikat Tuhan berdiri apa? Di sebelah kanan, mezbah pembakaran ukupan. Berdiri di tempat dia sedang melayani. Bukan hanya malaikat Tuhan datang di bait Allah. Bukan. Bukan malaikat Tuhan datang di ruang Maha Kudus. Bukan. Malaikat datang di bait Allah. Masuk lebih dalam di ruang kudus. Masuk lagi di tempat dia sedang melayani. Membakar ukupan. Betul saudara? Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata padanya, jangan takut. Saya juga berkata, jangan takut dengan apapun. Keadaan saudara, jangan takut. Hei Zakaria, hei saudara semua. Sebab, apa saudara? Sebab doamu telah dikabulkan. Sebab doamu telah dikabulkan. Maka tadi saya kata, Zakaria tetap percaya. Zakaria dengan Elisabet tetap percaya. Tetap berdoa. Maka baru ada jawaban. Doamu telah dikabulkan. Sudah dengar, ada waktunya Tuhan mengabulkan doamu. Tuhan itu mendengar. Tuhan itu mengerti. Tuhan itu mau mengabulkan. Tuhan itu bisa. Tapi ternyata ada waktunya Tuhan. Saat itu doanya dikabulkan. Hari itu doanya dikabulkan. Saudara dikatakan di sini, ya, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saya akan beritahu pada saudara, tetap percaya, tetap berdoa, tetap ibadah, bahkan tetap melayani. Jangan sampai ada yang gak ibadah, gak doa, gak melayani. Jangan sampai. Kalau saudara ingin, saudara dapatkan. Waktunya Tuhan datang, saudara dapat. Kalau sekarang Tuhan sedang bersabda, saya percaya banyak saudara saat ini waktumu datang. Ayat ini untuk saudara. Doamu telah dikabulkan. Saya doakan, saya minta Tuhan, doanya waktunya dikabulkan. Jadi tetap saudara. Tetap percaya. Ya, jangan lemah. Jangan putus asa. Jangan bimbang. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan yang dilarang Tuhan. Jangan kecewa. Jangan saling menyalahkan dalam keluarga. Tetap percaya. Sebab Tuhan bisa dipercaya. Saudara, tetap percaya, tetap ya ibadah, tetap berdoa, tetap taat melakukan perintah Tuhan. Saudara, tetap melayani. Saya doakan waktumu tiba. Tuhan itu punya waktunya. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap percaya. Aku mau tetap berdoa padamu. Aku mau tetap setia padamu. Aku mau tetap taat padamu. Aku mau tetap ibadah. Aku mau tetap melayani Engkau. Karena Engkau setia. Karena Engkau bisa dipercaya. Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah lalai. Ada waktunya Tuhan. Betul saudara? Tuhan itu memang menjawab kadang-kadang segera, kadang-kadang tunggu, kadang-kadang waktunya pendek, kadang lama. Tapi Tuhan itu enggak pernah lalai. Asal kita tidak berhenti di tengah jalan, pasti. Endingnya Tuhan itu pasti.
Bahkan saudara, ya, kalau Tuhan sudah memberikan itu luar biasa. Lebih daripada yang saudara minta. Saudara dengar ya. Kalau bukan karena kurang iman, bukan karena dosa, bukan karena sedang diproses, ya, tapi Tuhan sendiri punya waktu, nunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan lebih dari yang saudara minta. Saya ulangi ya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan lebih yang kau minta. Kita baca ayat-ayat berikutnya. 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Jadi sungguh-sungguh saat jawaban doa datang, engkau akan bersukacita dan engkau akan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Bukannya kamu saja, keluargamu, temanmu, banyak orang ikut bersukacita karena doa yang dikabulkan oleh Tuhan dalam hidupmu itu mendatangkan sukacita banyak orang yang kau bersukacita. 15. Kenapa bersukacita? Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa loh saudara. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Kalau sampai dipandang Tuhan ini orang besar, wah luar biasa. Jadi akan bersukacita dia, orang-orang ikut bersukacita, keluarga juga. Sebab saat Tuhan jawab doa, ya, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Sampai di hadapan Tuhan dianggap besar. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman air keras. Itu jadi nasir Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam perjanjian Tuhan. Luar biasa. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sudah bayangin. Sejak dari rahim ibunya penuh Roh Kudus. Saya ulangi ya. Di pemandangan Tuhan saja ini anak ini besar. Sejak dari kandungan ibunya sudah penuh Roh Kudus. Saya mau tanya saudara. Siapa yang rindu anak saudara dipenuhi Roh Kudus? Anak saudara penuh Roh Kudus. Saya percaya semua rindu. Tapi ini yang diberikan kepada Zakaria, sekalipun lama dia nunggu. Sekarang anak itu luar biasa besar, jadi nasir Allah, anak perjanjian. Bahkan sejak dari kandungan ibunya sudah penuh Roh Kudus. Mau enggak saudara? Saya percaya kita semua mau. Ia, ayat 16, akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Oh, anak yang diberikan kepada Zakaria Elizabeth buat umat Allah bertobat, berbalik pada Tuhan. Membuat banyak orang berbalik pada Tuhan, datang pada Tuhan. Oh, yang berdosa bertobat, banyak orang diselamatkan. Selamatkan banyak jiwa anaknya, kelompok saya, usahanya, keluarganya. Ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Tangkap saudara ya. Ia, ya anaknya ini akan berjalan apa saudara? Mendahului Tuhan. Katakan dulu. Berjalan apa? Mendahului Tuhan. 1, 2, 3. Mendahului Tuhan. Dalam roh dan kuasa Elia. Saudara. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Artinya dia akan mendahului Tuhan, mempersiapkan umat yang berkenan. Saya ulangi ya. Anaknya Yohanes ini akan mendahului Tuhan, artinya mendahului Tuhan Yesus. Mempersiapkan umat yang berkenan. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, supaya umat Allah sudah bertobat. Oh, hati bapak kembali pada anaknya. Hati anak pada bapaknya. Orang-orang berdurhaka. Saudara, kembali pada pikiran yang benar.
dipakai Tuhan, mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, berjalan di depan Tuhan, mendahului Tuhan. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saudara perhatikan. Tuhan itu punya waktunya Tuhan. Ayat ini menjelaskan. Tadi saya berkata, ada orang belum dijawab karena nunggu waktunya Tuhan. Sekarang saudara dengar ya. Waktu Maria didatangi malaikat mengandung, dia itu masih sangat muda. Ya, masih seorang remaja pemudi. Ya, masih sangat muda. Sedangkan Zakaria Elizabeth sudah lanjut umur. Jadi selisihnya berapa puluh tahun. Saudara bayangin dulu. Sini enggak ditulis umurnya dengan jelas. Tapi saya percaya selisihnya itu bisa mungkin paling sedikit 30-40 tahun itu paling sedikit. Selisihnya panjang. Kalau lanjut umur lah sekarang dianggap mungkin sudah ya sampai ditulis ya lanjut seperti itu. Mungkin sudah 70 tahun. Abraham saja kan 90 tahun. Betul saudara, itu waktu-waktu tentang anak. Dianggap aja 70 tahun saudara. Ya ini ya hampir ya belasan hampir 20 tahun. Selisihnya itu sekitar segitu. Kalau waktu Zakaria Elizabeth menikah 40 tahun sebelumnya, lalu doa dikabulkan dengan Tuhan. Saudara dengar ya, dikabulkan Tuhan, punya anak. Saudara, saat doa minta anak dikabulkan 40 tahun sebelumnya. Maka jaraknya dengan Tuhan Yesus terlalu jauh. Jadi anak ini belum diberikan, yang didoakan, yang diminta, nunggu waktunya Tuhan Yesus datang. Nunggu waktunya Mesias dilahirkan. Dia akan berjalan di depannya karena menyediakan jalan, membuka jalan, menyediakan umat yang layak. Kalau enggak terlalu jauh, generasinya sudah beda. Jadi doa lama belum dikabulkan, sampai puluhan tahun baru dikabulkan. Karena ingin memberi anak yang luar biasa dipakai Tuhan. Kalau 40 tahun sebelumnya dikabulkan, ya anak biasa. Tapi bukan anak yang dipakai. Jalan di depannya Tuhan Yesus. Menyediakan jalan, buka jalan. Ditunda karena ingin diberi anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukakan jalan bagi Tuhan, Mesias. Sudah dengar? Ingat ya, harus punya iman. Cek. Kedua, jangan hidup dalam dosa. Ketiga, mungkin sedang dibentuk karaktermu. Kalau saudara lihat karakternya kurang baik, sebenarnya dari tabah. Tapi mungkin yang keempat. Kalau kurang iman, ayo belajar punya iman. Kalau dosa, bertobat. Kalau sedang dibentuk, ayo menyerah. Supaya kita ya karakternya baik. Sombong, mau rendah hati. Enggak mau, saudara akan dikepuki terus. Sampai rendah hati. Kikir, saudara akan terus ya dibabat. Supaya saudara akhirnya mau jadi berkat. Tapi kalau ini, saudara dengar. Percaya. Saudara akan terima yang hebat, yang luar biasa. Betul saudara? Saat ini saat luar biasa. Ini saatnya saya percaya akan banyak saudara ya datang waktunya untuk dikabulkan doamu. Karena ini saatnya terang Tuhan datang. Karena ini saatnya Tuhan sedang cari banyak orang untuk diterangi, untuk dibangkitkan jadi terang, untuk dipakai Tuhan. Ya, jangan ada sekali lagi saudara yang putus asa. Jangan ada yang kecewa dengan Tuhan. Jangan ada yang akhirnya undur dari Tuhan. Jangan. Lebih sungguh-sungguh. Saya percaya, saya doakan justru ini saat-saatnya saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Ini zaman hati Bapa kembali pada anak, hati anak pada Bapa.
Saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ya, sekali lagi, saudara tangkap sungguh-sungguh. Saudara setelah itu imani sungguh-sungguh. Saudara mulai punya iman lagi. Ya, tinggalkan dosa. Saudara, lalu lakukan firman Tuhan. Saudara, mentalitas karakternya dibentuk. Renungkan firman Tuhan siang malam. Saudara, ya percaya perkataan profetik. Serahkan diri dipakai Tuhan. Saudara kan dia luar biasa. Ya, kalau saudara baca lagi tentang Zakaria Elizabeth, ada lagi kuasa perkataan. Saudara, gunakan kuasa perkataan yang benar. Zakaria sempat salah, perkataannya salah, digembok sama Tuhan pisu. Supaya tidak merusak rencana Tuhan. Ini nyambung kemarin. Katakan yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata, istrimu akan mengandung, melahirkan. Jangan berkata mana mungkin. Gak bisa, jangan. Harus berkata seperti yang dikatakan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan lakukan yang besar. Ya saudara, saya akan doa untuk saudara. Mari saudara. Ya saudara yang sudah lama berdoa belum dapat pun saat ini. Saya doakan supaya ini jadi kairos. Waktunya saudara. Karena ini saatnya kairosnya terang Tuhan datang. Atas hidup saudara. Ya, kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tuhan, terima kasih firman dan pembukaan firman daripada Tuhan. Hamba-Mu doa untuk setiap orang yang saat ini sedang mengikuti firman-Mu biarlah menjadi pewahyuan. Firman-Mu biarlah menjadi pembukaan pengertian ilahi. Firman-Mu biarlah jadi rema untuk setiap orang yang sedang bergumul untuk sesuatu. Tuhan, kami bawa setiap doa di hadapan-Mu. Engkau mendengarkan doa Tuhan. Oh Tuhan, kabulkanlah Tuhan. Jawablah setiap doa. Engkaulah tempat pengharapan kami. Engkaulah jaminan bagi setiap kami. Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan dan hidupnya dipakai untuk melakukan tugas-tugas-Mu Tuhan. Untuk Kau pakai jadi berkat. Tuhan rumah tangga pulihkanlah. Supaya menjadi kesaksian bagi banyak rumah tangga yang lain. Oh banyak rumah tangga yang lain juga bisa datang pada Tuhan dipulihkan. Tuhan yang kekurangan berkatilah Tuhan. Supaya hidupnya bisa jadi berkat. Tuhan saluran berkat daripada Tuhan. Saluran kasih dari Tuhan. Oh untuk pekerjaan-Mu. Oh bahkan Tuhan yang gagal buatlah berhasil. Sehingga bisa menolong orang lain juga Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan kami percaya Engkau memberi jawaban doa. Kami terima jawaban doa. Saudara terima jawaban doa dengan iman. Terima Tuhan kami terima. Khususnya juga kami doakan yang sudah sekian lama doanya belum terkabul. Tuhan biarlah hari ini menjadi kairos. Menjadi waktu yang daripada Tuhan. Karena Tuhan sedang bersabda. Karena Tuhan sedang berkata-kata melalui firman-Mu. Tuhan kami percaya. Kalau Engkau Tuhan sedang berbicara. Tuhan Engkau sedang berkata-kata. Karena Engkau ingin melakukannya. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sekian lama belum terjawab. Hari ini terjawab. Hari ini dikabulkan. Hari ini Tuhan kirim malaikat-Mu. Hari ini Tuhan kirim pertolongan-Mu. Hari ini Tuhan kirim mujizat-Mu. Hari ini Tuhan kirim berkat-Mu. Hari ini Tuhan kirim terang-Mu Tuhan. Oh terang-Mu menerangi. Jawaban doa Tuhan Kau berikan dan kami terima. Dan sungguh-sungguh sore malam hari ini menjadi sore malam yang luar biasa. Terangi kami Tuhan. Biar terang-Mu terpancar dalam kehidupan kami. Biarlah orang-orang melihat kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan pakai hidup kami. Untuk jadi alat-Mu, untuk jadi saksi-Mu. Bawa banyak orang datang pada Tuhan. Dan banyak orang juga ditolong oleh Tuhan. Diselamatkan. Dalam nama, di atas segala nama. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang Maha Kuasa. Yang menyelamatkan kami. Kami panjatkan doa kami. Dan Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Membuat semua firman Tuhan jadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, saya percaya Tuhan sudah sangat berkati kita. Ya firman-Nya sudah berbicara, tangkap saudara. Ya
saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa dalam hidupmu. Ya. Jadi sekali lagi kalau masih ada yang permohonan doa kirim. Khususnya kesaksian-kesaksian kirim. Ada pertanyaan. Saudara ada nomor ya hotline. Nomor ya apa yang bisa dihubungi. Terlebih saudara yang belum ikut Tuhan. Saudara hubungi. Biar bisa dibimbing. Biar bisa saudara didoakan. Biar saudara hidupmu terus dituntun. Dekat dengan Tuhan. Saudara bisa melakukan ya petunjuk Tuhan. Saudara akan mengalami. Tuhan itu luar biasa. Saatnya saudara diselamatkan Tuhan. Tidak kebetulan saudara dengarkan siaran ini. Saudara karena Tuhan sudah pakai orang-orang tertentu. Ya mengajak saudara dengarkan ini. Atau Tuhan buka jalan. Saudara bisa dengarkan. Tuhan itu sedang bicara dengan saudara. Buka hatimu. Terima Tuhan. Saudara terima. Segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang terakhir untuk saudara semua. Kembali saudara, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk berkati. Kita diterangi untuk pancarkan terang. Ya, jangan hanya minta. Ayo saudara, berikan dirimu. Dipakai Tuhan untuk selamatkan jiwa. Ya, berikan waktumu. Berikan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Berikan dana yang Tuhan berikan. Berikan kesehatan yang Tuhan berikan. Berikan semua yang Tuhan berikan. Untuk kemuliaannya. Maka saudara akan lihat Tuhan pakai luar biasa. Ya, sampai ketemu saudara. Jangan lupa ya besok Jumat mungkin Pak Jo ada live streaming juga. 1 minggu ibadah. Saudara sekarang kita sudah ada ibadah offline. Saya undang saudara kalau ada di kota. Ya di mana ada gereja lokal kita ikut ibadah offline. Ya yang belum. Ya ada atau belum bisa karena faktor tertentu ikuti ibadah online. Saya percaya sudah akan sangat diberkati. Saya rasakan ini waktu Tuhan sedang bekerja luar biasa. Ini mulai saudara Tuhan bergerak luar biasa. Ya yang berikutnya jangan lupa tanggal 9, 10, 11 September dari bulan depan. Ada ulang tahun gereja kita juga ada conference. Unlimited conference. Ya, saudara bisa tanya di nomor hotline tadi atau call center kita. Saya dorong saudara daftarkan. Saya percaya saudara akan sangat diberkati. Ya, karena kalau tidak daftar, saudara nggak akan dikasih linknya untuk mengikutinya. Ya, sediakan waktu, ikuti sungguh-sungguh. Daftarkan sekarang juga. Ya, kalau nanti ada yang hubungi, saudara tanggapi, saudara bagus. Lalu juga jangan lupa Pondok Daud Global. Kita ada Pondok Daud 24 jam. Kapanpun saudara bisa ikuti. Jam berapapun saudara bisa stay ikuti. Ya, itu jadi berkat yang di luar kota, luar pulau, luar negeri semua bisa. Kapanpun, hari besar pun bisa. Saat apapun saudara sedang mengalami badai, saudara buka itu. Itu jadi jawaban sekarang. Banyak orang saat jalan buntu nggak tahu harus cari siapa, saudara bisa datang. Buka Pondok Daud, cari Tuhan. Dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Saya tadi senang juga ada seorang ibu yang minta didoakan lewat WhatsApp, minta diarahkan ke arah pergumulan. Lalu saya berikan arah pergumulan dan dia juga akhirnya menjawab, puji Tuhan kok Pak. Aku sudah dijawab Tuhan. Aku sudah dapat ya kelegaan saat aku ngikuti Pondok Daud. Ya, jadi saudara bisa ikut siapapun, kapanpun. Ya, saat saudara butuh Tuhan, bergabung. Tapi juga ada panggilan. Panggilan melayani Pondok Daud Global. Nah, kalau panggilan melayani ini, saudara ajak kalau saudara mau, ya berikan waktu, hari apa, jam berapa, saudara sediakan waktu untuk ikut bertugas di rumah saudara, online kok. Di tempat saudara mungkin dimanapun bisa. Ya, di kota saudara, ya, saudara bisa kirim. Ya, di situ ada pendaftaran untuk ikut melayani. Nanti ingat nama-nama saudara juga akan ditayangkan di layar. Ya, sehingga saudara tahu biarpun saudara sedang ada di Rusia, di Amerika, di Tokyo, di Hong Kong, ya, saudara ikut tugas.
ini saatnya nanti kemuliaan Tuhan turun di mana-mana. Akan ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin juta rumah di mana-mana yang mempersembahkan mezbah bagi Tuhan. Mempersembahkan tahta bagi Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan hadiratnya, kemuliaan Tuhan akan turun di semua tempat. Ratusan ribu, jutaan rumah-rumah. Saat itulah janji Tuhan, akhir zaman, kemuliaan Tuhan memenuhi, menutupi bumi. Terjadi. Saat itulah terang Tuhan nyata, kemuliaannya nyata. Ya, saya tidak perpanjangan, sampai ketemu. Ya, lagi Tuhan berkati.